Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi afdalil ayatil mu'jizah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita semua, berikan panjang umur, sehat walafiat, dan masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita tetap istiqomah menjalankan beraneka ragam amaliyah ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah mudah-mudahan menjadi amaliyah yang makbulah, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberkahan dari kajian di Raudhatun min Riyadil Jannah Masjid Al-Abrar ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur yang barokah, amin, sehat walafiat, amin, dan jamaah beserta keluarga yang pada saat ini diberikan ujian, amin, sakit, musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat seluruh penyakitnya, amin, dan mudah-mudahan senantiasa dalam pertolongan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita bisa berjamaah lagi, berkumpul lagi di tempat buminya Allah, yaitu Masjid Al-Abrar. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Bapak DKM, Bapak Ustaz, Bapak Haji Arif, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa bertatap muka lagi Bapak Ibu sekalian atas izin Allah, iradah Allah. Kangen Pak Ustaz kalau nggak ke Al-Abrar teh Pak Haji ya. Mudah-mudahan ini chemistry yang sudah terjalin di antara kita ini, mudah-mudahan bukan hanya di dunia tapi mudah-mudahan dikumpulkan di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada saat ini kita minggu kemarin, Sabtu kemarin sudah menyelesaikan kajian tafsir surah Ar-Rahman yang sasa Allah begitu indah dan nikmat tatkala kita mengkajinya, dan insyaallah pada saat ini kita akan memasuki surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sadaqallahul azim. Ilahil ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bil muradi, wallahu a'lam bis-shawab. Surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah, terkategori surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Surah Al-Waqiah ini adalah surah yang ke-56, yaitu setelah surah Ar-Rahman dalam tartibul mushaf. Jadi dalam runtutan mushaf Al-Quran,
Surah Al-Waqiah ini adalah surah ke-56 setelah surah Ar-Rahman, sebelum surah Al-Hadid. Dalam tartibun nuzul, runtutan turunnya Al-Quran sesuai dengan urutan pewahyuan, surah Al-Waqiah ini adalah surah yang ke-46. Jadi runtutan turunnya wahyu itu yang ke-46 setelah surah Toha, sebelum surah As-Su'ara. Itu surah Al-Waqiah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Waqiah ini merupakan salah satu surah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang memiliki keutamaan sama, memiliki keutamaan seperti surah-surah yang lainnya. Seperti kemarin surah Ar-Rahman memiliki fadilah keutamaannya, begitupun surah Al-Waqiah memiliki keutamaannya. Walaupun dalam hadis-hadis itu derajatnya tidak termasuk derajat yang tinggi kualitasnya, sahihnya, tetapi setidaknya dengan hadis-hadis yang disampaikan tentang keutamaan surah Al-Waqiah ini, maka ini merupakan satu hal yang harus senantiasa kita bacakan dari Al-Quranul Karim, karena yakin keutamaannya sama seperti yang lain. Yang pertama, surah Al-Waqiah ini adalah karena merupakan salah satu surah dalam Al-Quran, maka yakin setiap bacaan-bacaan dari surah Al-Waqiah ini akan menjadi kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan menjadi kebaikan. Setiap kebaikan akan biasri amsalihah, dengan dibalas dengan 10 kebaikan. Yang keduanya, yakin karena ini Al-Quranul Karim, maka akan menjadi penolong syafaat bagi kita tatkala kita sering mendawamkan Al-Quran. Di dalamnya adalah surah Al-Waqiah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran adalah ya'ti, akan datang nanti, safi'an li ashabihi, akan menjadi syafaat bagi orang yang ahli Al-Quran. Yang ketiganya, memang disampaikan keutamaan surah Al-Waqiah, salah satunya adalah man qara'a surah Al-Waqiah. Barang siapa orang yang mendawamkan membaca surah Al-Waqiah fi kulli lailah, di setiap malam. Jadi setiap malam membaca surah Al-Waqiah, khususnya yang lain juga dibaca Bapak Ibu sekalian, maka disampaikan lam yusibhu faqahu abadan, akan terhindar dari kemiskinan selama-lamanya. Ini keutamaan-keutamaannya. Nah, inilah yang paling utama adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Waqiah. Maka kita dawamkan setiap malam itu Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, kemudian Al-Mulk, Tabarak. Insya Allah nggak lama Bapak Ibu, nggak 1 jam Bapak Ibu sekalian ya mendawamkan itu, apalagi sudah hafal ya, minimal remeng-remeng hafalnya Pak, alhamdulillah itu sudah cepat membacanya, nikmat sebelum tidur membaca itu, tidak sempat sebelum tidur, setelah salat subuh itu didawamkan surah-surah seperti surah Al-Waqiah. Kemudian memang kata Rasulullah SAW berkaitan dengan surah Al-Waqiah ini, man aroda ayya'lama, Rasulullah, barang siapa yang berkehendak ayya'lama, untuk mengetahui naba'al awwalina wal akhirina, untuk mengetahui berita tentang orang-orang yang pertama yang terdahulu, wal akhirina, dan orang yang akhir-akhir seperti kita ini, wa naba'a ahlil jannati wa naba'a ahlin nar, dan untuk mengetahui berita tentang orang yang ahli surga dan berita tentang ahli neraka, wa naba'a ahli dunya wa naba'a ahlil akhirah, dan untuk mengetahui berita orang yang ahli dunia dan ahli akhirah, fal yaqra surah Al-Waqiah, maka baca surah Al-Waqiah. Jadi
esensinya dalam hadis ini, walaupun derajatnya memang tidak terlalu tinggi, tapi mengingatkan kepada kita, barang siapa yang orang yang ingin mengetahui tentang berita-berita bagaimana nanti keadaan orang yang terdahulu, kemudian orang yang akhir, bagaimana orang yang ahli surga, ahli neraka, ahli dunia, ahli akhirat, maka baca surah Al-Waqiah. Di sana dijelaskan, di dalamnya adalah bagaimana kelak keadaan manusia di akhirat ketika manusia sudah menjalani kehidupan di alam dunia yang fana ini. Inilah Bapak Ibu salah satu hikmah keutamaan dari surah Al-Waqiah. Al-Waqiah ini kalau secara lafdiyah artinya adalah kejadian yang begitu besar, yang sangat besar. Itu Al-Waqiah. Al-Waqiah ini dari 8 kata dasar waqa'a. Waqa'a itu bimakna asoba, kemudian sakoto bimakna najala. Jadi waqiah ini dari kata dasar bimakna sakoto. Sakoto itu jatuh ya. Kemudian asoba terjadi, bimakna najala turun. Nah, itu al-waqiah, ini masdar bentuknya. Nah, kemudian al-waqiah ini merupakan ismun min asma'i yaumil qiyamah, merupakan salah satu nama untuk hari kiamah, Pak. Makanya dulu dalam surah Al-Ghasyiyah pernah disampaikan dalam juz 30 yang lapad yang menjelaskan tentang kiamah itu di dalam Al-Qur'an setidaknya ada 28. Ada al-qiyamah, ada as-sa'ah, ada al-jaljalah, ada al-haqqah, ada al-waqiah dan sebagainya. Nah, ini secara substansial isinya artinya adalah hari kiamat. Walaupun kalau kita kaji secara lafdiyah pasti berbeda satu lapad dengan lapad yang lainnya, tapi menjelaskan kiamah. Contoh misalkan kiamah itu di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan lapad al-qiyamah. Berarti al-qiyamah itu dari koma, tegak, bahwa kiamah itu tegak terjadi nanti. Kemudian direpresentasikan dengan lapad as-sa'ah. As-sa'ah itu waktu. Jadi waktunya kiamah. Kemudian ada juga al-jaljalah, ya, itu goncangan hari kiamah. Kemudian ada surah al-haqqah, itu kebenaran datangnya kiamah dari hak, al-haqqah. Kemudian al-waqiah. Nah, kalau al-waqiah ini substansinya adalah kepada terjadinya peristiwa yang pasti terjadi gitu, Pak. Ya, jadi kiamah itu adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Itu makanya direpresentasikan dengan lapad al-waqiah. Makanya kalau kita lihat al-waqiah itu adalah kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Itulah kiamah. Idza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila waqa'ati telah terjadi al-waqi'ah, al-waqi'ah yaitu peristiwa yang sangat besar yang disebut dengan kiamah. Nah, ini diawali dengan iza, Bapak Ibu. Kalau kita flashback melihat tentang ilmu nahwu, bahwa iza di dalam Al-Qur'an kan ada ada iza, ya Pak ya. Iz qala Musa, iz qala. Kalau iz itu adalah, kalau bahasa terjemahnya, ingatlah ketika. Jadi kalau sudah iz adalah mengingat kejadian yang sebelumnya, itu iz. Kalau iza ini adalah menjelaskan kejadian yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi, Pak. Seperti kiamah. Apakah kiamah kubro itu sudah terjadi? Belum, ya Pak ya. Apakah akan terjadi? Pasti terjadi. Itulah al-waqiah. Makanya iza. Makanya iza ini disebut dengan zorfiyah. Karena iza itu dalam ilmu nahwu ada dua, ada iza zorfiyah, ada iza fujiyah. Nah, iza ini kebanyakan adalah iza zorfiyah.
iza zorfiyah, maka ini disebut dengan zorob zaman lil mustakbal. Iza itu jadi zorob zaman menunjukkan kepada waktu yang akan terjadi, makanya disebut dengan iza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi al waqi'ah, hari kiamah belum terjadi tapi akan terjadi. Ini disebut dengan zorob zaman lil mustakbal. Jadi zorob waktu untuk menunjukkan istiqbal, masa yang akan datang, yang akan terjadi. Jadi disebutkan dengan waqa'ati, telah terjadi, waqi'ah yaitu kiamah, iza apabila, makanya disebutkan, diterjemahkan dengan apabila. Ya, banyak dalam Al-Quran seperti Al-Jaljalah juga diawali dengan iza. Idza zulzilatil ardu ziljalaha, gitu Pak ya. Jadi iza apabila ini menunjukkan waktu, zorob waktu yang akan terjadi, belum terjadi tetapi pasti akan terjadi. Fa idza ja'atit tamatul kubra, apabila telah datang atau matul kubro, malapetaka yang sangat besar yang disebut dengan kiamah, belum terjadi tetapi akan pasti terjadi, maka diawali dengan iza, gitu ya. Beda dengan idas wasamsi, kemudian al-laili ida wal laili ida yagsa, wal laili iza yagsa. Nah, kalau iza di situ bukan iza zorob zaman lil mustakbal, tapi itu disebut dengan iza pujiyah. Jadi artinya tidak ada persyaratan. Makanya zorob zaman juga ada dua dalam ilmu nahu. Ada zorob zaman lil mustakbal sartiyah, ada goiru sartiyah, begitu ya. Itu kalau ilmu nahu grammar ya Pak ya. Kalau bahasa Inggris mah grammarnya. Tapi setidaknya makna intinya iza itu adalah menunjukkan salah satunya sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi, seperti kiamah. Makanya diawali dengan iza. Iza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi al-waqi'ah, peristiwa yang sangat dahsyat besar yang pasti akan terjadi, yaitu kiamah. Sampai dalam lapan ini menggunakan tak tanis, waqa'ati. Ini menunjukkan saking sempurnanya, dipastikan akan terjadi. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita lebih dalam tentang ilmu-ilmu nahwu secara lafdiyah, pengkajian bahasa, tak saja memiliki makna yang sangat dalam, yang sangat besar. Apabila telah terjadi al-waqi'ah, yaitu peristiwa yang sangat besar, hari kiamah, laisa liwaq'atiha kazibah. Jadi dipastikan akan terjadi al-waqi'ah tersebut, datangnya kiamah, maka laisa, tidak ada. Kalau secara lafdiyah liwaqtiha, tentang peristiwa itu, peristiwanya, haknya ini menunjukkan kepada domirun mustatirun, domir mustatir menunjukkan kepada kiamah. Tidak ada tentang peristiwanya kazibah, orang-orang berdusta. Jadi secara literal bahasa Indonesianya, tidak ada seorang manusia pun ya membohongi, berdusta tentang datangnya hari kiamah, peristiwa datangnya kiamah. Artinya dipastikan karena al-waqi'ah, terjadinya kiamah ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, maka tidak ada seorang pun manusia. Ini menggunakan laisa. Jadi laisa ini lebih tinggi dari la nafi. Jadi kalau la nafi biasa itu hanya tidak menafikan yang lain. Kalau laisa ini dipastikan tidak ada seorang pun, gitu Pak. Jadi manusia yang bermiliaran, dari mulai masa Nabi Adam, bukan miliar lagi, bukan triliun lagi, biliun ya Pak ya, dan sangat banyak sekali lah, tidak akan terhitung. Itu dengan menggunakan laisa liwaq'atiha kazibah, tidak ada seorang pun manusia yang akan mendustai, yang akan membohongi tentang yaitu peristiwa datangnya kiamah, gitu Pak. Jadi walaupun sekarang bisa jadi ada manusia yang tidak percaya
akan datangnya hari kiamah. Ya Pak ya. Tidak akan datangnya hari kiamah. Apakah benar akan datangnya hari kiamah? Kapan datangnya hari kiamah? Ini menjadi pembahasan kita. Ya, apalagi orang-orang yang skeptis, orang-orang yang ragu-ragu, itu kesananya tidak mempercayai datang kiamat. Tapi bagi orang yang beriman dipastikan akan yakin datangnya kiamat. Tapi yakin Allah menjelaskan dalam ayat ini, laisa liwaqatiha kazibah, tidak akan ada seorang pun manusia yang mendustai tentang peristiwa datangnya kiamat. Jadi semuanya nanti akan merasakan pada saat iza waqa'atil waqi'ah, datangnya hari kiamat tersebut. Nah, ini ditegaskan lagi Pak dengan iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Dengan dua ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana pastinya terjadinya datangnya kiamat yang tidak ada seorang pun manusia yang dapat membohongi datangnya kiamat. Jadi baru yakin, oh orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang tidak percaya, oh ini kiamat, ini kiamat. Pak sekalian, ya jangan datangnya kiamat tuh Bapak Ibu, baru datang musibah-musibah yang terjadi saja sudah diperingatkan. Hutan-hutan jangan digundulin, pilih jantan musibah, ya Pak ya. Tidak percaya, gundulin aja Pak, akhirnya jadi musibah. Nah baru percaya, oh iya. Jangan hanya ditanam dengan pohon yang tidak ada akarnya, tidak ada akarnya ya Pak ya. Rumah-rumah di tempat-tempat yang hijau tersebut, nggak apa-apa, nggak percaya, akhirnya terjadi longsor dan sebagainya, baru jadi masalah. Itu maksudnya sana, itu musibah. Apalagi datangnya kiamat, tidak percaya datang kiamat, baru datangnya kiamat, oh ini apa yang terjadi. Makanya dalam surah Al-Zalzalah itu langsung dia bertanya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Ada apa ini? Ada apa ini? Baru kalau sudah terjadi kiamat Bapak Ibu sekalian. Hafidatur rafi'ah. Nah, ini menjelaskan setelah dipastikan dengan dua ayat itu akan terjadi dan pasti terjadi kiamat, tidak ada seorang pun manusia yang membohongi datangnya kiamat, baru dijelaskan bahwa ketika setelah datangnya kiamat, maka disitulah hafidatur rafi'ah. Ada golongan manusia yang direndahkan, ya, direndahkan, rendah derajatnya, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga rafi'ah yang ditinggikan derajat di hadap, baru kelihatan Bapak Ibu. Jadi kalau di alam dunia belum tahu mana orang yang ditinggikan derajatnya, mana orang yang dihinakan. Tapi setidaknya dalam Al-Quran itu sudah banyak gambaran bagaimana manusia yang dihinakan oleh Allah, summa radadnahu asfala safilin, dihinakan, kemudian azillah, ya, manusia yang hina, yang bisa jadi dalam urusan dunianya mereka itu orang-orang yang mulia dalam urusan dunia, dalam pandangan manusia, tapi ternyata dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam kisah dalam Al-Qur'an bagaimana kaum Ad di masa Nabi Hud alaihissalam, bagaimana kaum Samud di masa Nabi Soleh, bagaimana kaum Madyan di masa Nabi Su'aib, bagaimana Fir'aun di masa Nabi Musa alaihi salam. Mereka itu mulia dalam pandangan manusia, tapi hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak setelah kiamat dipastikan ada khafidatur rafi'ah, ada manusia yang direndahkan, ada manusia yang ditinggikan derajatnya. Dan ini tinggi rendahnya itu tergantung amalan semasa hidup di alam dunia. Jadi kalau hidup di alam dunianya termasuk orang-orang yang tak beriman, taat beribadah, amanu wa amilus salihati, maka akan ditinggikan derajatnya. Tapi kalau hidupnya di alam dunia penuh dengan kedurhakaan, penuh dengan kekufuran, tidak beriman kepada Allah, maka dihinakan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara general sudah digambarkan. Setelah kiamat itu ada dua golongan manusia. Ada yang manusia direndahkan, ya, golongan itu merendahkan, direndahkan, rafi'ah, ada juga yang ditinggikan derajatnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana datangnya al-waqi'ah tersebut.
Idza rujjatil ardu rajja. Iza masih menggunakan iza, artinya dzarab zaman lil mustaqbal, sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti dipastikan akan terjadi. Apa? Rujjatil ardu rajja, yaitu apabila rujjati digoncang, gitu ya. Al ardu bumi rajjan, rajjan ini hal, benar-benar menegaskan, benar-benar goncangan yang sangat dahsyat. Ya, jadi setelah rujati ada roja. Ini menggambarkan goncangannya bukan goncangan biasa seperti gempa-gempa yang kita ini. Ini masih kecil, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana terjadinya goncangan bumi sekarang ini, gempa dengan skala Richter itu masih sedikit Pak, kecil dibandingkan dengan idza rujatil ardu roja. Apabila digoncang bumi ini dengan segoncang-goncangnya dengan roja. Wa bussatil jibalu bassa, dan juga dihancurkan al jibalu gunung bassa dengan sehancur luluh, sehancur-hancurnya. Jadi bumi ini digoncangkan, kemudian gunung-gunung dihancurkan semuanya. Itulah salah di dalam surah Al-Waqiah ini setidaknya ada 2 ayat yang menjelaskan bagaimana keadaan datangnya kiamah, yaitu dikalamkan oleh Allah dengan idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, dengan goncangan bumi yang goncangan begitu dahsyat dan dihancurkan gunung dengan sehancur-hancurnya. Apa yang akan terjadi pada saat itu? Gunung-gunungnya dulu dijelaskan oleh Allah, fakanat haba'am mumbasa, fakanat maka ada, ya, dengan menggunakan fi'il madhi, jadilah itu gunung yang besar Pak, dari gunung yang kecil maupun yang besar itu, karena sudah wabussatil jibalu basa, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka jadilah habaan, debu Pak, ya, mumbasa, yang bertebaran. Jadi yang besar gunung dalam pandangan kita ini karena sudah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya ketika datang Al-Waqiah tersebut, maka yaitu seperti debu Pak, debu, bukan seperti lagi, debu yang bertebaran. Makanya di sini bukan menggunakan tasbih perumpamaan, tapi menggunakan fakanat. Pasti Pak, karena itu pasti telah terjadi dan akan terjadi itu. Fakanat haba'am mumbasa, maka jadilah debu yang bertebaran. Wa kuntum ajwajan salasa. Itu kalau tadi haba'am mumbasa menjelaskan tentang gunung yang jadi debu bertebaran, maka manusianya nanti setelah kiamah itu wa kuntum, dan kalian semua, ya, dan kalian semua ada nanti itu ajwajan salasa, menjadi 3 golongan. Ajwajan, golongan, salasah 3, jadi 3 golongan. Ini menggunakan ajwaja, ya, menggunakan ajwaja ini dipastikan. Kalau ajwaja itu kan pasangan, ya Pak, ya, suami istri. Nah ini pasangan, yang pasangannya itu dipastikan ada 3 golongan gitu Pak. Yang pertama adalah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan, maimanah itu, ya, ma ashabul maimanah, alangkah mulianya orang yang golongan kanan. Wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah, golongan kiri Pak, orang kiri. Ma ashabul mas'amah, alangkah hinanya orang yang ashabul mas'amah, yang golongan kiri ini. Yang ketiganya aswasabikuna sabikun, orang-orang yang terdahulu Pak, orang-orang asabik, sudah asabikun, sabikun lagi, ini dijelaskan orang yang terdahulu. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu nanti ada 3 golongan, ada ashabul maimanah, ada ashabul mas'amah, ada as-sabiquna sabikun. Kalau ashabul maimanah ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, yang akan menerima amal perbuatannya itu dengan tangan kanan. Kemudian orang-orang yang ashabul masamah, orang-orang yang dihinakan tadi itu, yang hafidah, yang tidak mendapatkan kemuliaan karena perbuatan di alam dunianya penuh dengan kekufuran dan kedurhakaan. Dan ada yang paling tinggi derajat as-sabiquna was-sabiquna sabikun,
orang-orang yang terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam tafsirnya ada para nabi, para rasul, kemudian para sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketaatannya hampir menyerupai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini singkat dulu karena panjang nih Ashabul Maimanah, Ashabul Mas'amah. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian ya, dari ayat 1 sampai ayat 11 nanti lebih jelas lagi tentang Ashabul Mas'amah, Ashabul Maimanah, Ashabul Mas'amah maupun As-Sabiqun As-Sabiqun. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bil murad.